Saudara DPR mengingatkan Presiden untuk segera mengirim surpres pengganti Panglima TNI. DPR berharap sebelum akhir November, surpres bisa dikirim untuk diproses di DPR. Sampai hari ini surat Presiden soal usulan nama pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI belum diterima DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yakin Presiden akan mempertimbangkan nama yang sesuai dengan kebutuhan TNI dalam menghadapi tantangan ke depan. Saya pikir untuk soal pergantian Panglima TNI ini tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Bahwa ada ketentuan tidak tertulis itu boleh saja kemudian dijadikan kebiasaan, tetapi kembali lagi terpulang pada situasi dan kondisi seperti apa yang dibutuhkan pada saat ini, dan tentunya Presiden mempunyai juga perhitungan-perhitungan sendiri untuk kemudian mengusulkan yang tepat mengenai calon tersebut untuk situasi dan kondisi pada saat ini. Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan sudah mengantongi nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan segera dipilih. Tentunya nama usulan Presiden merupakan salah satu dari 3 kepala staf TNI. Jika merujuk pada undang-undang, calon Panglima TNI berasal dari Kepala Staf 3 Matra. Ada nama Jenderal Dudung Abdurrahman. Lulusan Akmil tahun 1988 ini merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 17 November 2021. Jenderal Angkatan Darat ini memiliki masa bakti hingga tahun 2023. Sebelum menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung menjabat Pangkostrat. Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Darat Akmil 1988. Nama selanjutnya saudara, nama Laksamana Yudo Margono, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini merupakan Kepala Staf Angkatan Laut sejak bulan Mei 2020. Laksamana Yudo memiliki masa bakti hingga 2023 mendatang. Sebelum jadi Kasal, Laksamana Yudo menjabat Pangkogap Wilhan I. Berikutnya, dan yang terakhir, Marskal Fajar Prasetyo. Marskal Fajar menjabat Kepala Staf Angkatan Udara sejak Mei 2020. Marskal Fajar merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988 dan memiliki masa bakti hingga 2024 atau setahun lebih panjang dari 2 kepala staf lainnya. Sebelum menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, Marskal Fajar menjabat Pangkogap Wilhan II. Desember 2022, jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan segera berakhir karena Jenderal Andika memasuki masa pensiun. Namun hingga kini, nama calon pengganti Jenderal Andika masih belum diketahui. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, nama calon Panglima TNI diusulkan oleh Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR. Sampai pertengahan November 2022, DPR masih menanti surat Presiden soal siapa penerus Jenderal Andika Perkasa. DPR berharap surpres dari Presiden Jokowi diterima paling lambat sebelum 25 November 2022. Pasalnya, pada 16 Desember 2022 nanti, DPR akan memasuki masa reses sehingga surpres harus dikirim 20 hari sebelum berakhirnya masa sidang. Kan masih ada batas waktunya, DPR masih akan melaksanakan sidangnya sampai nanti pertengahan Desember. Saya meyakini bahwa pasti sudah sudah ada mekanisme yang sudah dilakukan oleh Presiden, karena memang suratnya nanti akan melalui Presiden kepada Ketua DPR, dan bagaimana calon yang akan dipilih, apakah itu terkait dengan kinerja dan lain-lain. Tentu saja Presiden sudah mempunyai pertimbangan terkait dengan hal itu, dan
saya tentu saja meminta sebelum reses dari atau penutupan masa sidang dari DPR, suratnya sudah diterima oleh Ketua DPR. Jika merujuk pada Undang-Undang tentang TNI, kandidat pengganti Jenderal Andika adalah kepala staf dari 3 matra TNI. Ada Jenderal Dudung Abdurrahman dari Angkatan Darat, Laksamana Yudo Margono dari Angkatan Laut, dan Marsikal Fajar Prasetyo dari Angkatan Udara. Ketiga kepala staf merupakan lulusan Akademi TNI di tahun 1988. Namun hanya Marsikal Fajar yang memiliki masa pensiun masih panjang, yakni 2 tahun. Sedangkan Jenderal Dudung dan Laksamana Yudo akan pensiun di tahun 2023. Siapapun nanti yang dipilih Presiden untuk meneruskan tongkat komando Jenderal Andika memiliki tugas yang berat. Selain menegakkan kedaulatan NKRI, situasi dan kondisi di tahun politik juga jadi tantangan bagi calon Panglima TNI ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana Presiden mempersiapkan surprise penggantian Panglima TNI? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan dari Istana Negara Jakarta. Selamat sore, Jonah. Jonah, kapan Presiden Jokowi mengirimkan surprise penggantian Panglima ini ke DPR? Ya Ihsan, ini menjadi satu hal yang sangat penting dan ditunggu kapan Presiden akan mengirim surprise ke DPR. Dan saat ini Presiden masih berada di Thailand dikarenakan mengikuti KTT APEC. Jadi diharapkan nanti setelah kunjungan dari Thailand maka akan ada surat Presiden yang akan dikirim ke DPR. Waktunya sangat mepet, apalagi kalau kita lihat di pertengahan Desember DPR akan mengakhiri masa sidang. Jadi memang waktu yang bisa dipakai ini kurang lebih hanya sekitar 1 minggu belakangan ini. Nah, ketika nanti surat sudah sampai ke DPR, maka akan ada mekanisme selanjutnya, yaitu adalah mekanisme fit and proper test, di mana fit and proper test merupakan seperti saringan dalam rangka untuk bisa menilai bagaimana strategi dari para calon Panglima TNI tersebut. Nah, untuk calon Panglima TNI memang ini hanya 3 calon dikarenakan memang ketentuannya ada harus dari Kepala Staf Angkatan, yaitu dari Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tapi dari 3 calon tersebut perlu dicatat bahwa untuk menentukan calon Panglima TNI memang tidak mudah, tidak hanya seperti melihat bagaimana eskalasi politik, tapi juga harus melihat bagaimana masa jabatan. Nah, di antara 3 Kepala Staf Angkatan tersebut yang memiliki masa jabatan yang cukup lama adalah Kepala Staf Angkatan Udara, yaitu Marsikal Fajar Prasetyo. Tapi memang untuk pilihan siapa yang akan menjadi Panglima TNI ini memang merupakan hak eksklusif atau hak prerogatif dari Presiden. Apakah nanti yang menjadi Panglima adalah Jenderal Dudung, Laksamana Yudo, ataupun Marsikal Fajar. Tapi yang menjadi hal yang paling penting adalah calon Panglima TNI mendatang harus bisa melihat apapun yang menjadi eskalasi. Tidak hanya seperti ancaman dari perang asimetris atau mungkin dari ancaman dari Laut Natuna Utara, tapi juga melihat bagaimana kestabilan politik, apalagi Februari 2024 adalah Pilpres, jadi tahun 2023 ini merupakan tahun kampanye. Panglima TNI harus bisa membaca eskalasi ancaman, jangan sampai nanti ada kestabilan politik yang berkurang. Sebenarnya tidak hanya opsi dari pergantian Panglima TNI, tapi juga ada opsi perpanjangan masa jabatan. Tapi opsi perpanjangan masa jabatan tidak merupakan opsi utama, jadi memang diharapkan Presiden dalam waktu dekat setelah dari KTT APEC atau setelah dari Thailand bisa mengeluarkan surprise dan diserahkan ke DPR dalam rangka untuk mencari siapa pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun tanggal 21 Desember 2022. Ihsan. Jonah Hamonangan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih, Jonah.